Selamat datang kembali dalam penjelajahan kita. Hari ini kita masuk ke bab 3 buku Why We Sleep. Fokusnya, gimana sih ilmuwan akhirnya bisa mendefinisikan tidur? Dan ada satu penemuan penting banget yang mengubah segalanya. Semuanya dimulai dari pengamatan, nggak terduga nih, ke seorang bayi di tahun 1952. Pernah kepikiran nggak gimana kita bisa bedain orang tidur sama katakanlah pingsan atau kondisi lain? Gampang kelihatannya, tapi secara ilmiah gimana kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Persis. Intuisi kita kan udah tahu ya tanda-tanda orang tidur. Mata merem, badan rileks, nggak responsif gitu. Tapi bab 3 ini ngajak kita lihat pemahaman ilmiahnya yang ternyata baru benar-benar jelas tuh di pertengahan abad ke-20 loh. Sebelumnya, tidur itu ya dianggap pasif aja. Kayak jeda sebentar gitu dari hidup. Nah, penemuan tahun 52 itu benar-benar, merombak pandangan lama itu. Dan penemuan ini kayaknya sering ya dalam sains datangnya dari arah yang nggak disangka-sangka gitu, bukan dari lab canggih yang emang khusus neliti tidur dari awal ya. Coba kita telusuri deh ceritanya. Betul sekali. Ceritanya itu mulai dari Eugene Eserinsky. Dia mahasiswa pascasarjana di Universitas Chicago waktu itu, tahun 1952. Nah, dia lagi ngamatin anaknya sendiri, Armen, pas lagi tidur. Terus, dia lihat ada yang aneh gitu. Mata si Armen ini gerak-gerak cepet di balik kelopak matanya, padahal lagi tidur. Awalnya dia mikir, alat rekamnya rusak kali ya. Gerakan mata pas tidur itu pasti aneh banget ya kedengerannya waktu itu. Terus gimana reaksinya dia? Nah, dia laporin ini ke mentornya, Profesor Nathaniel Kleitman. Kleitman ini, pionir banget dalam riset tidur. Awalnya skeptis banget beliau. Gerakan mata kan biasanya buat ngelihat. Ya masa tidur matanya gerak-gerak. Tapi ya untuk mastiin, Kleitman ngelakuin observasi yang sama ke putrinya, Esther. Dan ternyata bener, sama kayak yang Azerinsky lihat. Wah, ini momen ahab banget deh. Jadi jelas manusia itu nggak sekedar tidur, tapi ada siklusnya. Ada dua jenis tidur yang beda banget secara fisiologis. Dua jenis tidur, beda secara fundamental gitu ya. Ini pasti mengubah pandangan banget ya. Apa aja tuh dua jenis tidur itu? Bedanya gimana? Mereka nama ininya ya berdasarkan ciri utamanya itu. NRM, singkatan dari Non-Rapid Eye Movement, sama REM, Rapid Eye Movement. Gampangnya, NRM itu yang tanpa bergerakan mata cepat, REM itu yang ada gerakan mata cepatnya. Tidur NRM ini yang dominan di awal-awal malam, itu kondisi yang mungkin lebih kita bayangin sebagai tidur pulas atau dalam gitu ya. Aktivitas otaknya melambat. Jadi sinkron banget. Kalau dilihat di EEG, alat perekam otak itu, kelihatan gelombang otak yang gede dan lambat. Makanya tahap NRM yang paling dalam itu sering disebut tidur gelombang lambat. Kayak sel-sel otak lagi istirahat barengan, ngobrolnya jadi tenang, serempak gitu. Nah, ini penting banget buat pemulihan fisik dan ternyata juga buat bersih-bersih koneksi saraf yang nggak perlu. Tidur REM ini justru penuh kejutan. Beda banget sama NREM yang tenang tadi. Selama REM, aktivitas otak malah, melonjak drastis. Pola gelombang otaknya jadi cepet, nggak teratur. Mirip banget kayak pas kita lagi melek, lagi waspada, lagi mikir aktif gitu. Bahkan beberapa area otak bisa 30% lebih aktif dibanding pas kita bangun loh. Makanya sering disebut juga tidur paradoksikal. Paradoksikal ya? Maksudnya ada yang kontradiktif gitu? Betul. Kontradiksinya gini. Otak super aktif kayak lagi bangun, tapi tubuh kita justru lumpuh total. Kondisi ini namanya atonia otot. Cuma otot mata sama otot buat napas saja yang masih aktif. Ini sebenarnya mekanisme perlindungan yang cerdas banget dari evolusi supaya kita nggak meragain mimpi-mimpi kita secara fisik, kan bahaya ya. Nah, mimpi itu sebagian besar terjadinya pas fase REM ini. Dan REM ini cenderung lebih lama dan sering munculnya di paruh kedua malam. Otak aktif kayak bangun, tapi badan lumpuh total. Luar biasa ya. Jadi mikir nih, kenapa sih ada siklus kayak gini? Antara NRM yang tenang, terus REM yang aktif, kenapa nggak salah satu aja gitu? Ada polanya atau tujuannya gitu nggak sih di baliknya? Ada analogi yang menurut saya cukup bagus buat ngebayangin fungsinya. Kayak pematung lagi kerja pakai tanah liat gitu.
Tidur non-REM di awal malam, apalagi yang gelombang lambat itu, ibaratnya si pematung lagi buang gumpalan-gumpalan gede tanah liat yang nggak perlu. Nah, ini kayak proses otak kita melemahkan atau ya menghapus koneksi saraf atau memori dari hari kemarin yang mungkin kurang penting. Oke, oke. Jadi NREM itu kayak memahat kasar dulu ya, buang yang nggak perlu. Terus remnya? Nah, terus datang deh tidur REM, terutama di paruh akhir malam. Ini perannya kayak si pematung tadi mulai nambahin detail-detail halus, memperkuat struktur yang penting di patungnya itu. Jadi REM ini bantu nguatin koneksi saraf yang relevan, menggabungkan informasi baru sama yang udah ada, terus ngonsolidasi memori penting, bahkan juga berperan buat prosesin emosi sama kreativitas. Jadi siklus NREM-REM ini penting banget buat ngelola memori sama proses belajar kita. Wah, itu analogi yang ngebantu banget sih, jadi lebih kebayang ya. Berarti ini kalau kita motong waktu tidur, entah karena begadang atau bangun kepagian, kita tuh nggak cuma kehilangan jam tidurnya aja ya, tapi juga resiko kehilangan fungsi spesifik dari salah satu tahap itu. Wah, ini penting banget nih buat kita semua ingat. Penting banget. Kalau sering begadang, berarti kan motong tidur di awal malam. Nah, itu bisa kehilangan banyak porsi NRM gelombang lambat. Akibatnya, yaitu proses bersih-bersih memori bisa keganggu. Besoknya mungkin jadi susah fokus atau gampang lupa gitu. Sebaliknya, kalau alarm pagi motong tidur kita terlalu cepat, nah kita kehilangan banyak waktu REM yang justru banyak di akhir siklus tidur. Ini bisa ngaruh ke kemampuan kita nguatin apa yang udah dipelajarin, ngatur emosi, bahkan mungkin kemampuan mecahin masalah secara kreatif juga bisa berkurang. Jadi jelas banget ya sekarang tidur itu bukan cuma mati suri sebentar atau kondisi pasif doang. Ini tuh proses aktif yang wah terstruktur rapih banget. Ada arsitektur kompleksnya, ada siklus NREM dan REM yang masing-masing punya peran vital yang beda. Dan semua pemahaman ini akarnya cuma dari ngeliatin gerakan mata bayi di tahun 1952 ya, luar biasa. Iya, betul. Memahami dasar-dasar ini benar-benar bantu kita buat lebih menghargai kenapa sih tiap jam tidur itu berharga. Dan kenapa ngejaga siklus tidur alami kita itu penting banget. Kehilangan salah satu tahap secara terus-menerus, ya ada konsekuensi uniknya buat kesehatan otak sama fungsi kognitif kita. Dan ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik ya buat Anda renungkan di rumah. Kalau otak pas tidur REM, itu aktifnya mirip banget pas kita bangun, tapi dia sama sekali keputus dari dunia luar, nggak ada input, nggak ada output gerak. Terus, informasi apa ya sebenarnya yang lagi dia proses segitu intensnya di dalam kepala kita? Yang kita alamin sebagai mimpi itu. Sesuatu buat dipikirin ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.